Selamat pagi bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita seperti biasa, saya hendak mengajak kita terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kita di dalam melakukan setiap aktivitas kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan dari Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Ulangan, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ketiga. Ulangan 8, ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakan bagi kita mendengarkannya dan mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna, yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Di dalam bahasa Batak dikatakan, ibana tutu paserep roham, ibana uhud mangarana piho, ibana muse mangaliok komangan manna na so tinadam hian, manang tinadania kaupum, asa ibana pabotoho tuho, dada holan sagu-sagu hanguluan ni jolma, mangulu do tahe jolma isian ganup hata, naruar siam pamangan ni Jehovah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, sebelum bangsa Israel memasuki yang namanya tanah perjanjian, Tuhan memberi mereka peringatan. Peringatannya bisa kita lihat di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-18 yang berbunyi, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Bangsa Israel telah melewati 40 tahun perjalanan pengembaraan di gunung, di padang bukit, di gurun, yang mana membuat mereka benar-benar bergantung pada Tuhan.
bahkan untuk makannya saja, untuk sarapan, untuk makan siang, untuk makan malam, semua bergantung pada Tuhan. Tapi kita bisa melihat bahwa ketika mereka bersiap memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, yang dialiri susu dan madu, tanah yang dimana yang banyak berkelimpahan, Tuhan memberi mereka peringatan. Peringatannya agar mereka ketika mereka memasuki tanah perjanjian tersebut, mereka tetap mengingat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kemakmuran cenderung membuat kita berbangga diri. Kemakmuran, kesejahteraan yang ada pada kita cenderung membuat kita untuk mengandalkan diri kita sendiri di dalam perjalanan kehidupan kita. Kadang secara tidak langsung kita merasa bahwa tidak membutuhkan Allah saat kita mempunyai banyak kekayaan duniawi, ketika kita mempunyai usaha yang berkembang, ketika kita mempunyai keluarga yang baik, terkadang secara tidak langsung kita menganggap bahwa kita tidak membutuhkan Allah. Namun ketika perekonomian kita hancur, namun ketika keluarga kita hancur, ketika semua apa yang ada pada kita hancur, hilang, kita berbalik kepada Allah dan kembali diingatkan akan apa yang benar-benar penting di dalam kehidupan kita. Ketika kita mempunyai banyak materi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita mudah melupakan Tuhan. Kita cenderung menganggap berkat Tuhan itu hal yang biasa. Namun kesulitan yang terjadi, yang datang ke dalam kehidupan kita, mengingatkan kita dan membuat kita rendah hati. Jadi jika kini kita berada pada titik di mana hidup kita tengah berjalan dengan cukup baik, itu hal yang luar biasa. Tapi inilah yang ingin saya katakan kepada kita, yang ingin saya ingatkan kepada kita melalui nats firman Tuhan ini. Jangan lupakan Tuhan. Muliakan namanya dalam keadaan apapun. Di sisi lain, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, jika belakangan ini kita sedang mengalami titik terendah dalam hidup kita, atau baru saja kita mendapat kabar buruk, berita buruk, saya katakan jangan lupakan Tuhan. Kembali kepadanya, berdoa kepadanya, dan minta pertolongannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, itulah yang dimaksud di dalam firman Tuhan kita ketika mengatakan bahwa manusia bukan hidup hanya dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa perjalanan kehidupan kita bukan hanya berbicara materi, bukan hanya berbicara kehidupan daging, tetapi kehidupan kita sesungguhnya berbicara bagaimana kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa hanya berjalan melalui apa yang kita miliki. Karena terkadang apa yang kita miliki tersebut tidak bisa menjadi jaminan bagi kita bahwa kehidupan kita baik-baik saja. Terkadang melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, disitulah kita mengerti bahwa ternyata hidup kita ini sesuai dengan apa yang seharusnya Tuhan kehendaki. Ketika kita memiliki harta banyak, kita menginginkan sesuatu hal dan itu tidak dapat, padahal kita memiliki harta yang cukup banyak untuk mendapatkan hal tersebut, kita harus mengerti bahwa bukan itu kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini mengingatkan kita bahwa kehidupan kita bukan hanya berbicara materi, bukan hanya berbicara daging, tetapi kehidupan kita ini berbicara mengenai kehendak Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pada saat ini Tuhan,
Kami kembali mengucapkan syukur kepadamu, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan di dalam menikmati berkat penyertaan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar Engkau selalu berkenan di dalam proses perjalanan kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami hendak melakukan setiap aktivitas pekerjaan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar setiap aktivitas, setiap pekerjaan kami dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan kepada saudara-saudari kami yang pada saat ini mengalami pergumulan, yang pada saat ini terbaring karena sakit, agar Engkaulah yang senantiasa menjadi kekuatan bagi mereka. Kami meminta kepadamu Tuhan, agar Engkaulah yang senantiasa memberikan mereka penyerahan diri, agar mereka senantiasa menyerahkan diri mereka kepadamu di dalam menghadapi setiap peristiwa, setiap pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan mereka, agar mereka senantiasa Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami mengakui bahwa banyak pelanggaran yang kami perbuat. Oleh karena itu Tuhan, kami meminta kepadamu agar Engkaulah yang senantiasa mengampuni setiap pelanggaran yang kami perbuat, agar setiap pelanggaran yang kami perbuat tidak menjadi halangan di setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, perjumpaan kita. Semoga setiap aktivitas kita dapat berjalan sesuai dengan lancar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Shalom.